aktivitas penugasan terstruktur melalui Bukeris, buku kerja siswa dalam pembelajaran di masa transisi PTM terbatas. Diagnosis terhadap pembelajaran sebelum PTMT. Pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat PJJ merupakan solusi terbaik yang dapat dikembangkan untuk menyelamatkan siswa agar tetap mendapatkan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, namun keselamatan dan kesehatannya dapat terlindungi dari penularan COVID-19. Namun, kondisi di lapangan, beragam latar pendidikan, kesibukan bekerja, dan minimnya ilmu pedagogik yang dimiliki orang tua menjadikan mereka seakan menyerah pada penyelenggaraan PJJ. Tak banyak anak yang kena marah orang tuanya atau orang tua yang mengerjakan tugas belajar anaknya, bahkan sampai pada anak yang sama sekali abai terhadap tugas belajar karena kurangnya dukungan dan perhatian dari orang tua di rumah. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi dunia pendidikan. Learning loss sangat mungkin terjadi ketika pola PJJ yang sama masih tetap berlangsung. Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang PTMT melalui SKB 4 Menteri, maka kami merencanakan PTMT untuk mengatasi learning loss. Perencanaan ini kami lakukan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan pra-pelaksanaan PTMT, dan yang kedua, perencanaan pembelajaran PTMT. Untuk langkah perencanaan pra-pelaksanaan PTMT, kami lakukan dalam beberapa prosedur. Yang pertama, kami membagi siswa dalam 2 kelompok SIP. Untuk jumlah siswa kelas 6 di SD Negeri Ciberem, khususnya kelas 6A, itu berjumlah 27 orang, sehingga kami membaginya menjadi 2 kelompok SIP. Kelompok SIP pertama berjumlah 14 orang, dan kelompok SIP kedua berjumlah 13 orang, sehingga jumlah siswa per kelas maksimal 14 orang. Untuk langkah kedua, kami mengatur jadwal belajar menjadi 2 SIP, yaitu SIP pagi mulai pukul 7.30 sampai pukul 9, dan SIP siang mulai pukul 9.30 sampai pukul 11. Di sini kami mengatur waktu ada jeda 30 menit untuk menghindari kerumunan ketika siswa pulang dan datang. Lalu langkah yang ketiga, kami melakukan sosialisasi dengan orang tua terkait kelompok belajar, waktu belajar, pola belajar yang akan dikembangkan, dan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan selama PTMT. Untuk perencanaan selanjutnya, yaitu perencanaan pembelajaran PTMT, ini sebagaimana dilakukan oleh para guru umumnya, yaitu membuat perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya guru menyusun tugas terstruktur sebagai teknik kami dalam mengembangkan PTMT. Bagaimana pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss yang dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri Ciberem? Kami melaksanakan PTMT dengan teknik pemberian tugas terstruktur melalui Bukeris. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, guru menyampaikan pembahasan terkait materi yang akan dipelajari, termasuk di dalamnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua, siswa menyampaikan hasil kerja dalam Bukeris sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja mereka selama di rumah. Ketiga, guru melakukan pembimbingan pada siswa dalam membahas setiap tugas dalam Bukeris sebagai upaya membangun atau mengonstruksi pengetahuan siswa. Keempat, siswa menyampaikan hasil kerja mandiri dalam pembelajaran. Kelima, guru melakukan penguatan materi. Keenam,
siswa menulis refleksi. Bagaimana evaluasi implementasi PTMT yang dilaksanakan di kelas 6 SD Negeri Ciberem? Evaluasi pelaksanaan PTMT dengan teknik penugasan terstruktur melalui Bukeris kami lakukan terhadap dua aspek. Yang pertama, keefektifan terhadap pembelajaran. Di sini evaluasi yang kami lakukan adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran dan juga terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, sikap umpan balik siswa. Di sini kami mengevaluasinya melalui tulisan hasil refleksi pembelajaran yang dibuat oleh siswa dan juga kuesioner. Tindak lanjut pelaksanaan PTMT di kelas 6 SD Negeri Ciberem. Kekurangan dan hambatan yang kami dapat selama pelaksanaan PTMT dengan teknik penugasan terstruktur melalui Bukeris akan kami jadikan bahan refleksi untuk kemudian disempurnakan dengan berbagai umpan balik dari orang tua, siswa, rekan sejawat, sampai pada para ahli pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan PTMT dapat lebih efektif dan bermakna lagi bagi siswa.